Pemirsa, analis militer dan pertahanan Koni Rahakundini Bakri mengaku dititipi sejumlah dokumen penting oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Koni tidak mengungkap detail isi dokumen tersebut, namun di saat yang sama politisi PDI Perjuangan Guntur Romli menyebut Hasto akan mengungkap informasi mengenai skandal yang melibatkan petinggi negara. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sepertinya sedang berancang-ancang untuk menyiapkan perlawanan setelah ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Melalui sahabatnya sekaligus analis militer dan pertahanan Koni Rahakundini Bakri, Hasto menitipkan dokumen penting yang menurut Koni akan menjadi bom waktu. Nggak tahu ya, belajar pengalaman dari Pak Kusnadi yang tiba-tiba ada yang direbut apalah dari handphone atau buku catatan PDIP atau apapun. Saya cuma ngasih tahu aja sebagai sahabatnya, pada saat saya pulang ke Jakarta banyak dokumen penting sudah saya amankan. Jadi yang takut dokumennya bisa dihilangkan dan bagaimana lah gitu, udah saya amankan di Rusia. Jadi pada saat saya pulang ke Indonesia, saya dititipi beberapa dokumen penting dan sudah saya amankan dan saya sudah notariskan di Rusia ini. Ya bisa saja itu jadi bom waktu, kita lihat aja. Koni memang tak merinci apa isi dokumen penting titipan Hasto. Namun politisi PD Perjuangan Guntur Romli melalui postingan di media sosialnya menyebut Hasto akan membongkar informasi mengenai skandal yang melibatkan petinggi negara. Penetapan Hasto menjadi tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan oleh KPK belakangan bak bola panas yang menggelinding liar. PDI Perjuangan merasa ada muatan politis yang sangat kental. Bahkan, Hasto mencurigai kasus ini berkaitan dengan sosok yang pernah berambisi memegang kekuasaan selama 3 periode. Ketika muncul berbagai intimidasi agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode ataupun perpanjangan masa jabatan itu, maka demi konstitusi Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi. Atas manuver perlawanan Hasto dan rekan-rekannya itu, KPK mengaku tak peduli. Mereka justru kembali mewanti-wanti Hasto agar patuh dengan proses hukum. Ya, tadi kita kembali ke pernyataan beliau ya, bahwa beliau akan taat hukum. Saya pikir akan menjadi paradoks apabila beliau mengatakan seperti itu tetapi melakukan hal yang berbeda. Saya pikir itu menurut penilaian kami seyogyanya tidak dilakukan oleh saudara HK. Sejak ditetapkan menjadi tersangka, KPK belum tahu kapan akan memeriksa Sekjen PD Perjuangan itu sebagai tersangka. Yang baru dilakukan KPK adalah mencegah Hasto dan Yasona Lauli untuk tidak berpergian ke luar negeri. Namun berbeda dengan Hasto, Yasona dicegah ke luar negeri masih dengan status saksi. Tim Liputan, Metro TV. Dan untuk membahasnya sudah bergabung mantan penyidik KPK yang juga Ketua IM57 Institute, Lakso Anindito, analis politik Adi Praitno, Wakil Ketua Umum DPP Projo Freddy Alex Damanik, dan juru bicara PDIP Guntur Romli. Selamat malam, Bapak-bapak. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Malam. Waalaikumsalam. Saya langsung ke Mas Guntur. Mas Guntur, ini kan Koni Rahakundini mengaku dititipi dokumen dan disebut akan jadi bom waktu. Apakah ini kaitannya sangat erat dengan pengungkapan skandal pejabat negara yang akan disampaikan oleh Hasto begitu? Daya ledaknya seperti apa dokumen ini, Mas Guntur, dan menyasar ke siapa ini sebenarnya, Mas Guntur? Ya, benar sekali. Memang beberapa dokumen yang asli, yang otentik itu dititipkan oleh Sekjen PDI Perjuangan kepada Ibu Koni Bakri ke Rusia, dan itu sudah dinotariskan karena belajar dari pengalaman bagaimana penyidik KPK Rosa itu memeriksa
saksi yang bernama Kusnadi tanpa surat pemeriksaan penyidikan, sampai menyita HP, menyita buku partai, sehingga waktu itu sudah Mas Hasto sadar bahwa akan ada upaya-upaya untuk melakukan kriminalisasi, melakukan pemberhangusan terhadap dokumen-dokumen, sehingga dititipkan dokumen itu kepada Ibu Koni ke Rusia. Dan beberapa dokumen yang ada di Ibu Koni itu sudah dituangkan dalam bentuk beberapa video yang akan membongkar skandal kasus-kasus korupsi yang melibatkan petinggi-petinggi negara, baik yang masih menjabat atau yang sudah tidak menjabat. Nah, terkait video itu juga ada video soal kriminalisasi terhadap Anies Baswedan dengan segala upayanya, dan juga dengan bukti-buktinya, dan juga ada kasus petinggi dari penegak hukum yang disalahgunakan untuk menyelesaikan masalah pribadi anak mantan penguasa. Nah, nantinya video-video itu akan dirilis oleh Sekjen PDI Perjuangan sebagai bentuk perlawanan, karena kasus ditetapkannya Sekjen PDI Perjuangan sebagai tersangka oleh KPK, kami melihat itu sebagai kasus politik, bukan kasus hukum. Karena kalau kembali kepada kasus ini kan kasus penyuapan. Penyuapan itu apa? Antara Harun Masiku dengan Wahyu Setiawan yang merupakan pejabat publik. Hasto Kristianto itu bukan pejabat publik, bukan pejabat negara, dan tidak ada kerugian negara dalam kasus ini. Dan kami selalu katakan, kalau Anda ngejar ke Harun Masiku, silakan kejar, tangkap Harun Masiku, tapi jangan mencoba-coba mengaitkan hal ini dengan Sekjen PDI Perjuangan, dengan Partai PDI Perjuangan, apalagi juga berdasarkan fakta pengadilan, putusan hukum yang berkekuatan tetap, ingkrah, putusan nomor 28 tanggal 15 Agustus tahun 2020 dalam amar putusan Majelis Hakim nomor halaman 160-161, di sana dinyatakan bahwa uang yang diserahkan kepada Wahyu Setiawan itu berasal dari Harun Masiku. Tidak ada nama Hasto Kristianto di situ. Ini kalau kita kembali kepada fakta hukum yang ada di pengadilan. Jadi kami melihat inilah kasus politik kriminalisasi, sehingga Sekjen PDI Perjuangan melakukan perlawanan dengan akan merilis video-video yang memuat skandal-skandal kasus korupsi di negeri ini. Demikian, sampai di situ dulu ya, Mas Guntur. Saya tangkap poinnya. Saya ke Mas Freddy. Mas Freddy, ada narasi ini yang dibangun PDIP soal dugaan adanya keterlibatan pengaruh Joko Widodo dalam penetapan tersangka Hasto Kristianto dan akan merilis video soal isu 3 periode Joko Widodo. Projo melihat ini seperti apa, Mas Freddy? Ya, terima kasih. Ya, itu tentunya hak ya, Mas Hasto, hak PDIP untuk melakukan pembelaan terhadap proses hukum yang sedang dialaminya di KPK. Silakan mau pakai gaya dewa mabuk, stroduk sana stroduk sini, silakan aja. Tapi kan yang pasti ya, kami karena dibawa-bawa masalah 3 periode, ya Projo sangat jelas menolak, itu ngelantur. Di sini ada Mas Adi. Mas Adi ini saksi 2 kali beliau ini ikut ya terhadap kegiatan Projo untuk menolak 3 periode. Ya, jauh sebelum itu bahkan Projo itu 2019 sudah menolak 3 periode. Ya. Bahkan dalam terus menerus dalam konferensi persnya Projo itu menolak 3 periode. Ada juga yang berkaitan dengan Pak Jokowi. Projo itu bersama relawan lain melakukan musrah. Ya, 2022 akhir, ya kalau nggak salah Oktober, Pak Jokowi itu membuka musyawarah rakyat untuk mencari pelanjut Jokowi. Pak Jokowi yang membuka itu. Kemudian berakhir 2023, Pak Jokowi juga yang menutup musrah itu. Jadi menurut kami ya, silakan kalau mau dirilis video-video apapun itu, kami sepakat untuk pemberantasan korupsi. Kami juga berada ya pada garis terdepan untuk pemberantasan korupsi. Ya, tadi Mas Guntur juga udah mengasih clue-clue. Ya, silakan saja bantu penegak hukum, bantu KPK, berikan bukti-bukti supaya itu semua terungkap. Kita sepakat untuk itu. Tapi untuk hal yang mengada-ngada seperti tadi 3 periode tadi, itu menurut kami mengada-ngada. Demikian.
Oke, Mas Guntur, saya ingin tanya tanggapan Anda Mas Guntur soal isu 3 periode Joko Widodo ini kenapa dianggap sangat penting dan krusial dan akan dirilis videonya oleh Hasto Kristianto? Jadi kami bisa klarifikasi bahwa di sini tidak ada terkait soal projo di sini. Itu pertama. Yang kedua, permintaan 3 periode itu disampaikan secara resmi kepada partai dan itu sudah ditanggapi oleh Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri terkait penolakan secara resmi hal tersebut. Kemudian kalau kita bicara soal wacana 3 periode, itu kan juga disampaikan oleh orang-orang terdekat Jokowi waktu itu. Misalnya siapa? Bahlil. Misalnya siapa? Muhaimin Iskandar. Misalnya siapa lagi? Airlangga Hartarto. Misalnya siapa lagi? Luhut Binsar Panjaitan. Jadi itu adalah orang-orang lingkaran Jokowi yang mewacanakan 3 periode. Saya tidak mau menyebut projo. Projo tidak ada konteksnya di sini. Kemudian Pak Jokowi mengatakan bahwa benar di situ mengatakan bahwa orang yang meminta 3 periode itu seakan-akan menampar dirinya, menjerumuskan dirinya. Tapi buktinya orang-orang terdekatnya yang bicara soal 3 periode itu tidak pernah dapat sanksi dari Pak Jokowi, termasuk juga adalah Bahlil. Jadi kita melihat, masyarakat juga melihat bagaimana Pak Jokowi itu menggunakan 2 peran di sini. Melalui orang dekatnya yang lain mewacanakan 3 periode, mulai orang dekatnya yang lain juga menolak 3 periode. Tetapi kami bisa sampaikan permintaan 3 periode itu sampai kepada Ibu Ketua Umum kami. Dan juga yang perlu juga kami sampaikan, dan ini sudah dinyatakan oleh Mas Hasto, pernyataan juga itu sudah dinotariskan oleh Mas Hasto, bahwa selama ini banyak sekali intimidasi terhadap beliau terkait ucapan-ucapan yang kritis terhadap Mas Hasto. Jadi begitu Mas, soal wacana 3 periode. Dan nantinya itu juga masuk dalam video yang akan dirilis oleh Sekjen PDI Perjuangan. Bukti-buktinya apa saja, pertemuannya di mana saja, siapa yang meminta bagaimana sebagainya, itu akan disampaikan secara valid dan secara sah beserta bukti-buktinya. Tidak bisa dibantah kalau nanti ini dirilis videonya. Demikian Mas. Kalau begitu saya ke Mas Adi Praitno. Ini apakah yang dilakukan Hasto dan PDIP ini adalah jelas bagian dari ancang-ancang untuk menyiapkan serangan balik ke mantan Presiden Joko Widodo dan juga sebagai mantan kader ya. Dan ini bisa semakin memperkuat adanya politisasi hukum dalam kasus ini Mas Adi. Ya saya kira memang 2 hal. Tentu ini harus dimaknai sebagai bentuk ketidakterimaan Hasto dan elit-elit PDIP yang menurut mereka mungkin ya kasus tersangka ini terindikasi nuansa politiknya jauh lebih kentara dibandingkan dengan kasus-kasus hukum. Jadi kalau kita membaca argumentum hukum dari elit-elit PDIP itu kan sering diulang seperti apa yang disampaikan oleh Bang Guntur tadi. Bahwa sebenarnya sudah ada putusan yang ingkrah yang tidak menyebabkan Hasto, kemudian dikait-kaitkan dengan sikap kritisnya terhadap Jokowi dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah fakta-fakta yang coba untuk disampaikan secara terbuka. Kenapa pada akhirnya KPK itu dianggap cukup mengejutkan menjadikan Hasto sebagai tersangka. Itu kan satu hal. Dan tentu apa yang disampaikan belakangan ini ada dokumen-dokumen penting. Dan ada potongan-potongan video yang sudah dibuat oleh Hasto terkait dengan sejumlah elit penting di negara ini, petinggi-petinggi negara yang dinilai punya kasus korupsi. Tentu ini semacam serangan balik. Bahwa begitu banyak sebenarnya orang di negara ini yang tidak bersih-bersih amat hidupnya, tapi karena dekat dengan kekuasaan, dekat dengan penegak hukum, sehingga mereka tidak bisa disentuh oleh persoalan-persoalan yang terkait dengan tersangka. Nah ini yang sepertinya sangat sekali ingin ditunggu Bang Guntur oleh publik. Sehari, 2 hari, siapa tahu ini akan menjadi kado awal tahun 2025. Video yang dimaksudkan itu disampaikan secara terbuka, apalagi katanya fakta-faktanya itu terukur, apalagi fakta-faktanya itu valid. Dan itu bisa menunjuk 1, 2, dan bahkan banyak orang, elit penting di negara ini, apalagi cluenya udah kita dengar, bisa sedang yang menjabat atau orang yang sudah mantan menjabat sebagai orang penting di negara ini. Ini kan tondo-tondo sebenarnya, mirip-mirip dengan penyebutan orang yang ingin 3 periode. Inilah yang saya kira dalam hitungan hari dan minggu ke depan, pastinya publik menunggu supaya KPK ini tidak hanya misalnya hanya fokus pada Hasto, tapi pada fokus pada isu-isu besar lain yang saya kira memang itu harus diwujudkan oleh KPK yang baru. Nah yang kedua sepertinya memang dari dulu persoalan
kasus hukum yang membelit elit partai itu pasti tidak bisa dilepaskan tuduhan dari politisasi dan kriminalisasi, karena seringkali kasus yang melibatkan elit-elit partai itu kaitan hukum dan politik memang tidak bisa dipisahkan satu sama yang lain, sangat kompleks Mas Reza. Baik. Tapi secara prinsip fakta hukum sudah diumumkan oleh KPK dan pastinya KPK punya fakta, punya data bahwa persoalan Hasto ini sangat layak kemudian dinaikkan menjadi kasus yang kemudian membuat Hasto itu dijadikan sebagai tersangka. Oke. Ini yang saya kira memang harus difokuskan oleh Bang Guntur, teman-teman PDIP, bagaimana cara menghadapi kasus yang sudah terlanjur menjadi fakta hukum bahwa Pak Hasto sebagai sekjen PDIP sudah jadi tersangka. Mungkin pra-peradilan ataupun mungkin yang lain, karena kalau kita mengacu pada sejumlah kasus yang mutakhir misalnya seperti Paman Birin yang ditetapkan tersangka oleh KPK tapi kan pra-peradilannya banyak, ataupun misalnya kasus CSR yang yang terjadi di BI, konon sudah akan ada 2 tersangka, tapi setelah itu kan tiba-tiba diralat. Ini kan ada celah yang sebenarnya masih bisa yang kemudian bisa dimainkan sebagai upaya perlawanan hukum yang itu juga menjadi jalan keadilan yang bisa dilakukan oleh Pak Hasto dan kemudian para tim hukumnya. Jalan politik terus dikampanyekan, tapi pada saat yang bersamaan persoalan hukum ini juga harus dilawan dengan persoalan-persoalan hukum yang lainnya. Baik. Saya kira di situ konteksnya Mas Reza. Ya. Kalau gitu saya langsung tanya ke Mas Lakso. Ini rencana membuka skandal pejabat negara lewat video, lalu ada dokumen yang katanya akan menjadi bom waktu. Seperti apa pengaruhnya terhadap proses penyidikan hukum untuk Hasto? Ya, jadi ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, dalam kaitannya tadi disebut soal kriminalisasi. Sebetulnya sudahlah, nggak usah kita mendramatisasi suatu proses yang sudah terjadi dan itu nyata ada. Teman-teman di sini tidak lupa bahwa kita 3 tahun lalu pada saat penyidik KPK sedang melakukan upaya untuk menangkap Harun Masiku, melakukan operasi tangkap tangan. Di sana kita tahu ada upaya-upaya menghalang-halangi, termasuk dengan cara menahan kawan-kawan KPK di PT. Artinya sebetulnya kalau kita bicara bagaimana konstruksi dibangun kasus ini cukup lama. Dan ini soal kompetensi pimpinan KPK lama yang tidak mampu untuk memenuhi standar yang dibutuhkan untuk menetapkan seseorang. Itu yang pertama. Poin kedua yang saya sampaikan adalah terkait dengan soal kenapa baru diangkat sekarang, ya memang pimpinan sekarang yang mungkin sudah berani untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka. Sudahlah, jangan memposisikan diri sebagai korban seolah-olah dahulu tidak pernah berkolaborasi dengan kekuasaan. Itu pesan saya. Karena inilah pesan buat semua elit politik, ketika lembaga penegak hukum mulai diintervensi, dimain-mainkan, dan lain-lain, sampai menyebabkan 57 orang dipecat. Karena menangani kasus strategis pada masa itu, ya tinggal tunggu saat aja proses serangan kembali dan penegakan hukum dilakukan secara adil akan menemukan. Hal yang ketiga yang saya sampaikan adalah terkait dengan pembongkaran skandal video dan lain-lain. Tidak perlu menunggu waktu yang lama. Menurut saya kalau perlu, saya mengajak Metro TV untuk menyiarkan langsung video-video tersebut. Kalau memang Pak Hasto ingin mempunyai komitmen yang cukup serius untuk membongkar skandal korupsi. Tidak hanya menggunakan ini sebagai bluffing dan bagi. Justru ketika KPK berupaya menghentikan kasus ini dengan adanya ancaman video, dengan adanya ancaman-ancaman yang diucapkan oleh Hasto Kristianto, maka disitulah KPK kembali lagi menjadi kuda itu. Ya, Mas Lakso, kita harus jeda dulu. Kami akan kembali sesaat lagi pemirsa setelah jeda azan maghrib berikut ini. Tetaplah di Prime Time News. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tidak mau terburu-buru menahan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebab penyidik akan berpacu dengan waktu jika upaya paksa itu diambil. Usai ditetapkan sebagai tersangka, KPK belum melakukan penahanan terhadap Hasto Kristianto. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto menyebut proses penahanan ada masanya, hanya berbatas waktu 60 hari. Menurut Tessa, penahanan pasti dilakukan untuk Hasto. Namun penyidik harus mempertimbangkan kecukupan bukti dalam pemberkasan perkaranya sebelum upaya paksa itu diambil. Ada aspek material, aspek formil terhadap penahanan para tersangka, termasuk juga apakah perkara ini nanti akan siap untuk dilimpahkan ke jaksa penuntut umum dan untuk disidangkan. Kembali lagi bahwa
proses penahanan itu ada masanya. Sebagai pemberi dalam hal ini pasal 5, masa penahanannya hanya berbatas waktu 60 hari. Sehingga nanti kita akan ikuti sama-sama apakah proses penahanan itu akan dilakukan segera atau memang menunggu kecukupan alat bukti untuk memperkuat alat bukti yang ada saat ini maupun juga penilaian dari jaksa penuntut umum. Kalau seandainya jaksa penuntut umum sudah menilai ini sudah layak untuk segera dilimpahkan, bisa segera dilakukan penahanan. Baik pemirsa, kita kembali berbincang. Saya langsung ke Mas Guntur lagi. Mas Guntur, Ibu Mega pernah mengatakan akan datang ke KPK jika Hasto ditangkap. Sejauh ini seperti apa sebenarnya reaksi dari Ibu Mega setelah penetapan tersangka terhadap Hasto dan juga pencekalan Yasona Lawli ke luar negeri? Ya Mas, jadi memang terkait ucapan dari Ibu Megawati Soekarno Putri itu kan dalam konteks karena Mas Hasto itu kan mengemban tugasnya sebagai Sekjen DPP PDI Perjuangan. Yang waktu itu adalah mengurus PAW Harun Masiku. Jadi kan waktu itu tidak hanya Harun Masiku Mas. Kalau dalam 2019 kan ada nama lain namanya Maria Lestari yang juga diurus PAW-nya. Maria Lestari itu nggak ada masalah. Kemudian yang ada masalah itu adalah Harun Masiku yang dimintain duit. Kalau saya jadi Harun Masiku waktu itu, seharusnya melaporkan upaya pemerasan oleh waktu itu oknum komisioner KPU. Tapi ternyata dia nggak tahulah bagaimana ceritanya. Kemudian terjadilah kasus penyuapan. Yang perlu ditegaskan di sini adalah penyuapan itu antara Harun Masiku dengan Wahyu Setiawan. Apa kepentingannya Sekjen PDI Perjuangan terlibat dalam kasus penyuapan? Wong Maria Lestari aja sudah dikasih surat. Kalau Harun Masiku malah ada fatwa Mahkamah Agung dan itu dikirimkan kepada KPU, harusnya itu yang langsung diproses. Jadi nggak ada kepentingan Mas, Sekjen PDI Perjuangan terlibat dalam kasus penyuapan ini enggak gitu. Bahkan Sekjen PDI Perjuangan ini dalam konteks ini adalah korban, ya korban dikait-kaitkan, korban spekulasi bahwa ikut merintangi, menyembunyikan, ikut apalah terhadap Harun Masiku. Faktanya dalam 1 tahun terakhir ini PDI Perjuangan sudah berseberangan dengan kekuasaan. Tapi mana buktinya Harun Masiku katanya mau ditangkap? Katanya ada ketua KPK 1 minggu mau ditangkap. Katanya sudah dipantau, diketahui lokasinya. Ternyata buktinya itu tidak ada. Pertanyaannya jadi siapa yang melindungi Harun Masiku? Jangan-jangan selama ini orang yang menjadikan isu Harun Masiku untuk menyerang partai, menyerang Sekjen PDI Perjuangan, itulah yang melindungi dan menjadikan kasus ini sebagai sandra politik. Jadi kita perlu tegaskan, kasus Harun Masiku ini sudah clear Mas. Kita tuh kalau mau nangkap silakan tangkap Harun Masiku, silakan bongkar kasus ini. Tapi jangan coba-coba menjadikan kasus ini sebagai kasus politik untuk mengkriminalisasi Sekjen PDI Perjuangan. Karena fakta hukumnya sudah ada, kemudian juga konteks-konteks politiknya juga sudah ada. Bagaimana disebutkan oleh Bang Adi Praitno tadi, bagaimana KPK sudah geledah yang namanya Bank Indonesia, sudah mengumumkan 2 tersangka melalui Deputi Penindakan, tapi diralat oleh jubir KPK bahwa belum ada yang namanya 2 tersangka tersebut. Gimana kita mau percaya? Ada 78 pegawai KPK terlibat pungli, hukumannya hanya disuruh minta maaf. Gimana kita mau percaya kepada KPK bahwa benar-benar mengurusi kasus hukum kalau kenyataannya seperti itu, Mas, gitulah. Gitu menurut kami. Oke. Jadi Mas Lakso, saya ingin langsung minta respon Anda. Ini kan ibaratnya bola panas ya yang menggelinding liar dengan PDIP menarasikan kasus ini penuh dengan muatan politis. Ini kedepannya akan seperti apa jalannya dari kasus ini, Mas Lakso? Apakah akan segera ada nama tersangka baru dari kasus ini? Ya, kalau saya lihat dengan justru dengan adanya niat Pak Hasto untuk membongkar video, dengan adanya narasi bahwa dikriminalisasi dan lain-lain, dan ketika KPK merasa bukti sudah cukup, maka tidak ada salahnya KPK bukan hanya menyelesaikan kasus Hasto, tapi mengembangkan kaitan-kaitan yang terkait dengan kasus korupsi yang ada terkait dengan hal tersebut. Jadi saya melihat bahwa justru
KPK harus tetap jalan sesuai dengan relnya. Jangan sampai KPK menjadi lembaga yang bisa diintervensi dengan cara ditakut-takuti, bisa diintervensi dengan cara dihambat penanganan kasusnya. KPK lakukan saja, lakukan prosesnya sesuai dengan prosedur yang ada, lanjutkan bongkar semua korupsi yang melibatkan Pak Hasto Kristianto, karena memang privilege yang didapatkan selama ini itu merupakan suatu hal yang harus disingkirkan. Karena kita tidak bisa pungkiri juga revisi Undang-Undang KPK itu melibatkan juga peran serta bukan hanya dari pihak yang berkuasa pada saat itu, tapi partai yang mendukung Pak Hasto. Jadi sudahlah, saya pikir di sini kita jangan bicara mengenai hal yang berbau politik saja. Tapi di sini kita harus mengembalikan kembali rel KPK pada relnya. Jangan sampai KPK menjadi alat gebuk politik. Oleh karena itu, menurut saya ketika Pak Hasto ingin berkontribusi dengan membongkar segala skandal yang ada, lakukan segera, dan KPK tetap konsisten untuk menjalankan fungsinya dengan cara membongkar kasus ini sejelas-jelasnya dan segera menyelesaikan kasus yang melibatkan suap yang dilakukan oleh Pak Hasto. Karena memang betul Pak Hasto bukan dalam konteks ini mungkin bukan sebagai pejabat publik, tapi dia adalah orang yang bersama-sama Harun Masiku melakukan proses suap. Dugaannya KPK kan seperti itu. Bahkan menurut saya ketika KPK menerapkan satu pasal terkait dengan merintangi proses penyidikan yang ada pada Pak Hasto, menurut saya harus dibongkar juga tuh pada saat itu siapa saja yang merintangi selain Pak Hasto. Karena menurut saya kasus ini harus dibongkar sebesar-besarnya karena ini menjadi mega skandal yang tidak selesai hampir selama 3 tahun. Dan pada saat berkali-kali KPK mau menangkap, termasuk teman-teman saya mau menangkap, teman-teman diberhentikan. Jadi menurut saya kasus ini sudahlah menjadi contoh bagaimana penegakan hukum harus ditegakkan seluruh-seluruhnya tanpa adanya intervensi politik. Baik, Mas Adi, jika memang ada rencana untuk mengaut-aut, menggoyang kursi Megawati sebagai ketum PDIP, jelang Kongres begitu ya. Apakah dengan penetapan tersangka dan juga pencekalan ke luar negeri terhadap Yasona Lawli ini menjadi jalan mulus untuk mengaut-ngaut PDIP setelah penetapan tersangka Hasto dan juga pencekalan ke luar negeri Yasona Lawli? Ya, saya sebenarnya sedang mencoba mencari apa argumen mengaut-aut itu ya. Satu-satunya argumen yang kemudian bisa kita tangkap lah karena adanya spanduk yang mencoba untuk mendelegitimasi soal kepengurusan PDIP yang diperpanjang yang katanya itu tanpa kongres. Di luar itu misalnya kita semua tidak pernah mendengar ada tuntutan misalnya untuk mengganti Ketua Umum Megawati Soekarno Putri yang sudah merupakan Ketua Umum PDIP yang cukup lama. Belum juga misalnya ada indikasi untuk mengganti Hasto sebagai sekjen misalnya. Itu tidak ada. Yang disebut dengan mengaut-aut itu karena memang soal struktur kepengurusan itu. Di luar itu saya kira belum ada lagi argumen-argumen yang bisa dipertebal, Mas. Tapi satu hal ya yang saya dapati, saya setuju dengan Mas Lakso bahwa di atas segala-galanya memang KPK itu harus bekerja independen dan profesional. Meski sebenarnya kita tahu KPK selama ini memang selalu dituding jadi instrumen kekuasaan ya, terutama untuk membungkam pihak-pihak tertentu yang iman politiknya tidak sejalan dengan kekuatan politik tertentu. Nah, tantangannya KPK saat ini tentu adalah bahwa memang mereka itu tidak seperti KPK sebelumnya. Oke, kasus Hasto itu misalnya sudah ada bukti yang mereka punya, tapi memang harus siap-siap jika begitu banyak tuntutan-tuntutan dari berbagai kalangan untuk mengungkap kasus-kasus besar, kasus-kasus mangkrak yang selama ini dimention untuk dilakukan setuntas-tuntasnya. Soal BI, soal OJK, CSR-nya itu kan heboh. KPK ini kan dalam seminggu 2 minggu Hasto sudah jadi tersangka. Kan mestinya kasus seperti BI ini minimal ya, ada progress report juga yang mestinya didengar oleh publik. Kasus-kasus soal BLBI, kasus-kasus besar lain soal impor gula, dan seterusnya, hampir setiap hari dimention oleh banyak orang. Dalam hitungan minggu, dalam hitungan bulan, KPK juga harus menunjukkan bahwa mereka ini bekerja bukan hanya untuk mentarget orang-orang tertentu yang selama ini memframing dirinya itu ditolimi ataupun dipolitisasi. Inilah yang sebenarnya kita ingin tunggu dari KPK yang baru, Mas Reza. Bahwa KPK yang baru menjelang akhir tahun 2024 ini adalah KPK yang sebenarnya mereka itu adalah ihdinas syirotol mustaqim. Kembali ke jalan yang benar, bukan alat kekuasaan politik, tapi bekerja tutup mata
siapapun dia, kalau salah, kasus lama, kasus baru, kasus yang membelit elit orang biasa, harus ditangkap dan harus diungkap. Tanpa itu semua, saya kira KPK yang baru ini tak ada bedanya dengan KPK sebelumnya. Saya kira di situ, Mas, ini sebagai kado ulang tahun di mana kita beberapa hari lagi akan menghadapi tahun 2025 yang tentu saja harapan terbesar publik semakin percaya kepada penegak hukum kita, semakin percaya kepada KPK bahwa mereka itu adalah instrumen politik yang bisa mengungkap kasus-kasus besar yang merugikan negara, bukan kasus-kasus kecil sepele, tapi diubur-ubur dan dibesar-besarkan seakan-akan dunia mau runtuh. Saya kira di situ kuncinya, Mas. Ya, Mas Freddy, dengan narasi dari PDIP yang menyebutkan kasus ini penuh dengan muatan politis, lalu juga ada upaya mengaut-ngaut Kongres PDIP. Ini sebenarnya Anda melihat, Mas Freddy, apakah pembelaan diri yang dilakukan Hasto dan juga PDIP ini cukup kuat untuk melawan balik KPK? Ya, saya sepakat tadi dengan Mas Adi dan Mas Lakso ya, justru kami Projo ini memberikan apresiasi kepada pimpinan KPK yang baru ini ya. Baru 1 minggu mereka sudah melakukan sebuah gebrakan yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena kasus ini sudah 5 tahun berlarut-larut, menjadi perhatian publik, ya, menjadi perhatian publik, ya. Jadi memang Harun Masiku harus ditangkap, ya. Pimpinan KPK sudah begitu detail, ya, menguraikan. Ya, saya juga terkejut ketika mendengar itu, kok sebegitu detailnya. Tapi saya mungkin coba bisa pahami, ya mungkin mengantisipasi yang hal-hal yang seperti ini ya, supaya publik jangan terkecohkan dengan hal-hal yang seperti ini, perlawanan-perlawanan. Jadi KPK sudah lebih dulu memberikan penjelasan yang sangat detail keterlibatan Hasto Kristianto di sini. Jadi jangan cuma tangkap Harun Masiku, tangkap juga Hasto Kristianto dan orang-orang yang terlibat semua di dalam kasus ini. Adili semua, ya. Sama juga dengan yang tadi, skandal-skandal yang tadi. Kasus apapun itu, BI, kasus apapun impor, sama saja. Ya, mengenai politisasi, aut-aut PDIP kami, ya, khususnya yang membawa-bawa nama Pak Jokowi, ya, saya juga udah beberapa kali katakan di media, itu juga mengada-ngada. Ya, tadi Mas Adi juga udah terlalu, terlalu kerdil rasanya, beberapa hanya karena spanduk, terus hanya karena ditetapkan sebagai tersangka, kemudian kita membesar-besarkan ini, mengaut-aut Kongres PDIP. Menurut saya itu suatu hal kerdil lah bagi saya, bagi kami Projo, apalagi dikait-kaitkan dengan Pak Jokowi. Demikian. Oke, tanggapan dari Anda langsung saja, Mas Guntur, ini proses pra-peradilan ke depan yang akan dilakukan oleh Hasto Kristianto seperti apa? Selain juga akan merilis sejumlah video-video yang dianggap sebagai bukti. Kita kembali lagi lah kepada apa yang disampaikan oleh Ketua KPK yang disebut sebagai bukti paparan Ketua KPK yang menjadi bahan tertawaan publik. Bukti penyuapan terlibat Hasto dengan kasus penyuapan Harun Masiku dan Wahyu Setiawan. Bukti yang pertama apa kata Ketua KPK? Menempatkan Harun Masiku orang Toraja sebagai caleg di Sumatera Selatan. Itu apa hubungannya? Enggak ada di situ hubungannya antara penempatan caleg, antara lokasi dengan kasus penyuapan. Di PDI Perjuangan itu ada Adian Napitupulu orang Batak jadi caleg di Bogor. Ada kalau di Gerindra itu ada Fadlizon orang Minang, orang Sumatera Barat jadi caleg di Bogor. Apakah di situ juga ada masalah kasus penyuapan? Inilah kalau kita bicara kembali kepada apa yang disampaikan bukti oleh Ketua KPK. Poin yang kedua, soal masalah PAW. Saya sampaikan tadi, PAW pada 2019 itu tidak hanya Harun Masiku, ada namanya Maria Lestari. Dan di Gerindra waktu itu juga ada yang namanya Mulan Jamila yang melompati 2 caleg di atasnya. Dan itu nggak ada persoalan. Jadi kenapa soal penempatan caleg, soal kasus PAW, dihubung-hubungkan dengan kasus penyuapan Harun Masiku dengan Wahyu Setiawan. Kalau mau bicara soal kasus, fakta hukum saya sampaikan tadi, kita kembali kepada kekuatan hukum yang ingkrah.
putusan pengadilan, putusannya Wasustawa tanggal 15 Agustus tahun 2020, nomor 28 halaman 160, 161, yang di situ sudah dinyatakan tidak ada bukti aliran dana Harun Masiku itu dari Hasto Kristianto, tapi benar-benar dari Harun Masiku yang diserahkan kepada Wahyu Setiawan. Jadi segala opini, segala spekulasi yang disampaikan oleh Ketua KPK itu nggak ada dasarnya. Yang mereka periksa itu sudah dari tahun 2020, nggak ada orang baru. Mas Hasto juga sudah menyampaikan kesaksian di pengadilan pada tahun 2020. Jadi ini benar-benar adalah kasus politik, kasus kriminalisasi, kalau kita kembali kepada fakta-fakta hukum yang sudah ada. Jadi karena itu jangan disalahkan, ya, jangan diserang ketika Mas Hasto melakukan yang namanya perlawanan balik, karena ini adalah kasus politik, maka akan juga melawan dengan video-video yang membongkar kasus-kasus korupsi yang besar, yang juga melibatkan persoalan yang ada di negeri ini, termasuk juga masalah korupsi judol yang diduga juga ada kaitan di situ Ketua Projo Budi Ari. Begitu, Mas. Oke, baik. Kita akan nantikan seperti apa video-video nanti yang akan dirilis dan juga perkembangan dari kasus ini. Terima kasih Mas Guntur, Mas Adi, Mas Freddy dan juga Mas Lakso sudah bergabung dalam diskusi pada malam ini di Prime Time News.